Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1191-1193. Dia tidak tahu usia di tebing berdarah itu, lalu berjalan keluar. Saya tidak menyangka bisa mengikuti persaingan antara ketiga rumah sakit ini. Namun, Lin Yan tidak pergi ke sana dengan tergesa-gesa, tetapi berkata, "Nama saya dan Xiaoxi masih ada dalam daftar orang. Awalnya kami mengira sesuatu terjadi pada Anda dan Lingqi, tetapi Muzan dan yang lainnya dengan tegas percaya bahwa sesuatu telah terjadi padamu dan Lingqi. Kamu masih hidup." Meskipun mereka sering memuja sarkofagusmu, pemikiran di dalam hati mereka bahwa kamu masih hidup masih tetap ada. Di bawah desakan mereka, Penatua Lingkun juga menyimpan namamu seperti yang dikatakan Dekan Siang Lingdao, tidak ada yang keberatan. Petik 2. Hanya saja kamu harus kembali ke Akademi Tao. Lagi pula, kamu membutuhkan banyak poin untuk berpartisipasi dalam kompetisi 3 akademi. Setelah 8 bulan, kamu sudah membutuhkan banyak poin. Jika Lin Yan dan Ling Xi tidak kembali, akan sangat sulit untuk masuk dalam 20 besar daftar. Berikan senjata Tao kuno ini kepada Penatua Lingkun dan biarkan dia mengubahnya menjadi poin untuk ditambahkan kepada saya dan Xiaoxi. Jika masih dekat, biarkan Penatua Lingkun mencari cara. Lin Yan mengeluarkan alat Tao kuno. Inilah yang dia dapatkan dari tempat persembunyian harta karun di Xinjiang Utara. Lin Yan tidak menyerahkannya ke Akademi Tao saat itu. Tapi sekarang, di tebing darah, Lin Yan telah menyempurnakan aura kekaisaran dalam senjata Tao kuno dan mengisinya dengan pedang kuno Taixuan. Pedang kuno Taixuan saat ini telah lama berubah setelah menyerap kekuatan dahsyat itu. Meskipun kekuatan spiritual Lin Yan hanya berada di puncak pencerahan tingkat kelima, kekuatan jiwa, tubuh, tulang, darah, dan bahkan matanya semuanya tertanam kuat di tebing darah. Pedang kuno Taixuan, yang merupakan senjata utama Lin Yan, bahkan lebih menakjubkan lagi. Kamu tidak akan kembali ke kuil Tao? Uta bertanya dengan kaget. Masih ada beberapa hal yang harus dilakukan, tapi kami akan berada di sana saat kompetisi antara 3 akademi Tao berlangsung. Mendengar hal tersebut, Uta dan yang lainnya hanya bisa mengangguk. Memanggil. Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Yan membawa Lingqi dan pergi dari sini. Hingga saat ini, Uta dan yang lainnya serasa berada dalam mimpi. Jika bukan karena peralatan Tao kuno di tangan mereka, itu hanya mimpi. Jika kita menarik kembali masalah ini, saya khawatir Muzan dan yang lainnya, serta Penatua Lingkun, akan sangat senang, bukan? Lin Yan dan Ling Xi langsung pergi ke kota Zhongling saat ini. Lin Yan ingin tahu bagaimana keadaan kota Zhongling sekarang. Ketika mereka datang ke sini, mereka menghela nafas sedikit. Di atas langit, energi iblis dan iblis menyelimuti suatu area, dan berjalan di antara kerumunan. Lin Yan juga mendengar banyak praktisi berbicara tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat ini. Di sini, tidak sulit mencari informasi. Setengah hari kemudian, Lin Yan juga mengetahui tentang situasi saat ini di kota Zhongling. Dapat dikatakan bahwa ada banyak setan menari dalam kekacauan perlombaan berhenti satu demi satu, dan kemudian membiarkan generasi muda bersaing. Keberadaan ini juga sangat menakjubkan. Kekuatan mereka berada pada pencerahan tingkat ke-6 atau bahkan ke-7. Bahkan ada yang lebih kuat lagi yang telah mencapai level ke-8 dan seterusnya. Setelah generasi muda manusia, setan, dan setan dari suku-suku kuno ini datang ke dunia, banyak sekte Tao dimusnahkan,
dan banyak dari sekte Tao yang menurun bahkan kurang kuat dibandingkan orang kuat dari generasi muda. Selain generasi muda manusia, setan, dan setan dari suku kuno ini, beberapa sekte nirwana yang kuat juga muncul. Ada juga sekte seperti itu dalam umat manusia, tetapi sangat luar biasa sedikit. Sebaliknya, ada banyak monster dan setan. Masing-masing sekte memiliki praktisi nirwana yang ditempatkan di sana. Orang-orang kuat dari klan kuno tidak dapat mengambil tindakan, tetapi sekte nirwana ini tidak didirikan oleh orang-orang kuat dari klan kuno, tetapi oleh orang-orang kuat biasa dari klan monster dan iblis, sehingga mereka sering mengambil tindakan terhadap umat manusia, terutama sekte Yaoyuan, yang penuh kebencian. Mereka berspesialisasi dalam membunuh manusia jenius. Sekte ini memang penuh kebencian. Petik 2. Setelah pertempuran di Blood Road Qiongtian, para jenius dari daerah lain di Zhongjiang berbondong-bondong ke kota Zhongling, yang juga menjadikan kota Zhongling sangat kaya akan para jenius. Dengan munculnya era besar, banyak daerah yang dipenuhi dengan aura kuno, yang juga menjadikan para jenius di banyak daerah di Xinjiang Tengah menjadi luar biasa dan bahkan memiliki warisan yang sangat kuat. Ketika mereka melangkah ke kota Zhongling, mereka juga takjub. Namun sayang Yao Yuanzong sering mengambil tindakan membunuh manusia jenius secara terbuka dan diam-diam. Hal ini membuat masyarakat geram. Sekte Yao Yuan bahkan mengatakan bahwa mereka tidak tahan dengan manusia jenius. Jika mereka memiliki kemampuan, manusia akan datang ke sekte mereka dan membunuh para jenius iblis di sekte mereka. Hal ini membuat masyarakat kesal. Sekte Yao Yuan tidak lemah, dan ada banyak orang jenius di bawah sekte tersebut. Mereka mampu membunuh para jenius dari umat manusia, tapi berapa banyak orang kuat dari umat manusia yang akan mengambil tindakan melawan para jenius dari sekte mereka? Muzan dan yang lainnya telah mengambil tindakan terhadap para jenius dari sekte Yao Yuan dan membunuh beberapa dari mereka, tetapi mereka juga terluka. Betapa luar biasanya Lin Yan dan Ling Xi saat itu. Terutama Lin Yan, yang bisa dipenggal oleh satu orang dia membunuh ribuan iblis, membawa matahari terbenam di punggungnya, dan pakaian putihnya berlumuran darah, namun dia akhirnya meninggal dunia. Meskipun teman-temannya masih bersaing dengan iblis dan iblis, mereka tidak memiliki prestasi besar yang telah dia lakukan sebelumnya. Desahan terdengar satu demi satu. Menyebutkan Lin Yan dan Ling Xi membuat banyak orang menghela nafas. Pada awalnya, banyak orang berada di Qiongtian, jalan berdarah. Mereka tidak dapat melakukan apapun untuk Lin Yan. Meski kaget saat itu, mereka hanya kaget. Baru sekarang mereka tahu apa yang dilakukan Lin Yan. Saat ini, setan hanya menempati 1/5 wilayah. Sulit membayangkan bagaimana jadinya jika setan menduduki 1/3 wilayah. Saat itu, lebih banyak orang yang terbunuh, bukan? Mereka tidak punya pilihan selain menghadapi manusia kuat itu. Tetapi jika terlalu banyak manusia jenius yang terbunuh, setelah 1000 tahun, semua manusia kuat itu akan jatuh, dan apa yang tersisa dari umat manusia? Sekte Yao Yuan. Saat ini, Lin Yan tersenyum dan menuliskan sekte ini. Alasan mengapa dia tidak kembali ke Akademi Tao adalah karena dia ingin menerobos. Semua jenis tubuh Tao telah mencapai puncaknya, dan bahkan Lin Yan telah mencapai puncak pencerahan tingkat ke-5. Apakah dia menerobos pencerahan tingkat ke-6 atau membuat tubuh reinkarnasi menjadi kecil? Itu akan menyebabkan guntur dan bencana. Bukankah hukuman surgawi seperti ini akan sia-sia jika kita tidak menemukan tempat yang cocok? Dia tidak mampu melawan kekuatan yang terlalu kuat, seperti klan iblis kuno dan klan iblis kuno.
Tapi sekte Demon Yuan ini cukup cocok. Di bawah sinar bulan, Lin Yan memimpin Lingqi perlahan menuju sekte Demon Yuan. Tempat di mana sekte Demon Yuan berada adalah tanah datar di kota Zhongling. Tidak dikelilingi gunung dan sungai. Meskipun tidak ada penghalang alami untuk menghentikannya, tidak ada yang berani datang karena aura iblis yang muncul di atas sektenya. Melihat sekte Yao Yuan di bawah, yang penuh dengan karakteristik arsitektur klan iblis, Lin Yan menunjukkan senyuman, "Xiaoxi, kamu minggir, jangan mendekat." Selain itu, jika ada iblis yang lolos, bunuh secara langsung. Hanya ada satu orang di sini. Saya akan membunuh seorang penggarap alam nirwana klan iblis terlebih dahulu. Sedangkan untuk klan iblis lainnya, itu tidak akan menjadi masalah. Saat dia selesai berbicara, mata Lin Yan tertuju penuh dengan antisipasi. Kali ini, kekuatannya akan sangat terlampaui, bukan? Memanggil. Pada saat ini, seberkas cahaya melintas, dan Lin Yan muncul di langit sekte Demon Yuan. Meskipun sekte Yao Yuan ini tidak dianggap kuat di antara sekte Nirvana tersebut, tapi dia melatih banyak pembunuh. Hal ini membuat para pembudidaya iblis dari sekte Yao Yuan pandai dalam teknik membunuh dan telah membunuh terlalu banyak manusia jenius. Ledakan. Saat para penggarap sekte Yao Yuan sedang berlatih, suara menderu bergema ke segala arah. Guntur langit. Apakah akan turun hujan? Banyak pembudidaya iblis bertanya sedikit. Tapi pemimpin sekte Yao Yuan melihatnya sejenak, lalu berjalan keluar dan melihat ke langit. Dia memperhatikan bahwa guntur di langit sangat aneh. Tapi jika dilihat sekilas, dia menunjukkan ekspresi dingin. Siapa yang berani terbang di atas sekte Yao Yuan kita? Dia berteriak tiba-tiba, yang membuat semua pembudidaya iblis dari sekte Yao Yuan tercengang, dan kemudian mereka semua melihat ke langit. Memang ada sosok di udara. Hal ini tidak terbayangkan oleh mereka. Merekalah yang selalu membunuh para penggarap umat manusia. Meskipun Muzan dan yang lainnya diam-diam membunuh mereka, mereka tidak berani datang ke sekte Yao Yuan. Saat ini, sebenarnya ada manusia kultivator yang datang ke sini. Ledakan. Pada saat ini, pemimpin sekte Yao Yuan tiba-tiba terbang ke langit. Kekuatan kultivator nirwana sangat mencengangkan. Di bawah momentum seperti itu, Lin Yan terkejut. Namun, ada senyuman lebar di bibirnya. "Ini, itu kamu." Melihat Lin Yan, pemimpin sekte Yao Yuan tiba-tiba terkejut. Tidak banyak orang kuat di antara klan monster dan iblis yang mengenal Lin Yan. Semua orang hanya mendengar namanya dan bisa mengenalinya secara sekilas, tapi tidak banyak. Namun pemimpin sekte Yuan Iblis kebetulan berada di gunung jalur darah Qiangshan 8 bulan lalu. Pada awalnya, dia hanya berada pada tingkat pencerahan ke-10. Kemudian, saya meminum pil nirwana, dan kemudian saya berhasil menembus kondisi ini. Ledakan. Setelah terkejut sesaat, pemimpin sekte Yao Yuan tiba-tiba mengambil tindakan. Kekuatan ini, tanpa ragu-ragu, langsung siap menuju Lin Yan. Namun tiba-tiba, dia merasakan kekuatan agung turun dari atas. Saat berikutnya, guntur yang tak berujung memusnahkannya. Lalu dia benar-benar berubah menjadi abu. Sungguh risikonya. Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Jika dia tidak mengontrol waktu dengan tepat, pemimpin sekte Yao Yuan akan dapat mengambil tindakan beberapa saat kemudian dari sekte Yao Yuan akan terbunuh oleh hukuman surga, tapi Lin Yan tidak tahan dengan kekuatan nirwana. Setelah membunuhnya, Lin Yan tidak lagi khawatir, dan segera mendarat menuju sekte Demon Yuan, mendarat langsung di dojonya. "Siapa kamu?"
Siapa yang berani datang ke sekte Demon Yuan kami? Apa yang kamu lakukan terhadap pemimpin sekte saya? Teriak para penggarap iblis ini. Guntur langit menderu, dan mereka juga melihat pemandangan itu sekarang, tetapi semuanya membuat mereka sedikit sulit dipercaya. Aura orang di depan mereka hanyalah puncak dari pencerahan tingkat kelima. Lin Yan. Tapi ada juga pembudidaya iblis paruh baya yang merasa ngeri. Wajah Lin Yan di Gunung Darah Daoqiong harus diingat oleh para pembudidaya iblis yang pergi ke sana. Pembudidaya iblis paruh baya ini jelas tidak akan melupakan tampilan ini. Bukankah orang ini sudah mati? Kenapa kamu masih hidup? Tapi Lin Yan tidak berbicara omong kosong dengan mereka sama sekali. Ketika dia mendarat, kesengsaraan hukuman Guntur juga terjadi pada hari itu, langsung melenyapkan sebagian besar area. Menghancurkan. Siapapun yang lebih kuat akan menentukan kemana Lin Yan akan pergi. Para penggarap alam nirwana setengah langkah tidak mampu menghadapi hukuman surgawi seperti itu. Bahkan ada pembudidaya iblis yang ingin meledakkan diri dan mati bersama Lin Yan. Sayangnya, meski ide mereka bagus, ide itu berubah menjadi abu sebelum mereka bisa merealisasikannya. Panggilan. Adapun pembudidaya iblis lainnya, Lin Yan tidak lagi khawatir, tetapi memfokuskan matanya, mencari jalan itu. Cara Tuhan. Lin Yan tahu di dalam hatinya bahwa di atas jalan kekaisaran, ada jalan surga. Namun hanya sedikit orang di dunia yang dapat memahami jalan surga dalam kondisi pencerahan. Namun, Lin Yan tahu bahwa dengan kekuatannya, dia sudah memenuhi syarat untuk memahami jalan surga. Dia ingin memahami jalan surga yang abadi. Saat ini, di bawah matanya, jalan surga muncul. Itu adalah titik cahaya yang sangat mempesona. Tapi ketika Lin Yan hendak menyadarinya, pembuluh darah yang menentang surga di tubuhnya bersinar terang. Dalam sekejap, langit runtuh dan titik cahaya menghilang. Hal ini membuat Lin Yan tersenyum pahit. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa memahami jalan seperti itu. Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Meski ada spekulasi, Lin Yan kini telah mengonfirmasi sepenuhnya. Lalu matanya menjadi tegas. Meskipun dao surga kuat, jika saya dapat memahami dao yang menentang surga di masa depan, saya akan menjadi satu-satunya di dunia. Ledakan. Dalam sekejap, dia mengungkapkan semua tubuh dao di tubuhnya. Kemudian guntur semakin menderu di langit. Kali ini, Lin Yan tidak mencoba memahami cara yang menantang surga. Lagi pula, sulit untuk membayangkan apakah jalan sebesar itu ada. Dan bahkan jika jalan itu ada, Lin Yan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya agar dapat melakukannya. Tapi dia bisa memahami cara reinkarnasi. Cara kaisar sungguh luar biasa. Surga sungguh mengejutkan. Namun dalam hati Lin Yan, jalan reinkarnasi bahkan lebih tinggi dari jalan surga. Ada jalan reinkarnasi, dan semua jalan adalah jalan biasa. Jalan reinkarnasi dan jalan menentang surga adalah jalan yang kekal. Semua ini hanya dugaan Lin Yan. Bagaimanapun, bahkan Kaisar Agung mungkin tidak mengetahui tentang Tao reinkarnasi dan Tao menentang surga, tetapi Lin Yan tidak dapat menjamin apakah Kaisar Agung mengetahuinya 100.000 tahun yang lalu. Namun, dalam 100.000 tahun, hal ini belum pernah disebutkan dalam buku kuno atau manuskrip kaisar manapun. Jika bukan karena teknik reinkarnasi dalam kitab surgawi di Istana Surgawi, Lin Yan sendiri bahkan tidak akan tahu bahwa masih ada reinkarnasi di dunia ini. Ledakan. Lin Yan tiba-tiba menutup matanya di bawah guntur dan bencana hukuman surga.
Semua fisik di dalam tubuh menyatu sepenuhnya pada saat ini, seperti meja putar, dan berbagai kekuatan berputar. Setelah beberapa saat, kekuatan ini sepenuhnya berubah menjadi satu kekuatan. Jika tubuh reinkarnasi selesai, Lin Yan akan mampu mengerahkan semua jenis kekuatan di dunia. Tidak lagi dibatasi oleh kekuatan fisik apapun. Cek cek cek. Dan di bawah ini, aura Lin Yan juga meningkat dengan cepat. Alam kekuatan spiritual langsung menerobos dari puncak pencerahan tingkat kelima ke pencerahan tingkat keenam. Dan semuanya hanyalah permulaan. Setelah level keenam, hanya dalam sekejap mata, Anda mencapai level ketujuh. Tingkat ketujuh bukanlah akhir. Setelah beberapa saat, ia mencapai pencerahan tingkat ke-8. Selain itu, di bawah kesengsaraan guntur hukuman surgawi, kekuatan spiritual Lin Yan meraung dan jalan di tubuhnya meraung. Dia menyadari, selama dia menemukan jalan reinkarnasi, dia akan mampu menembus pencerahan tingkat ke-9. Saat ini, matanya berubah menjadi titik cahaya. Lin Yan bahkan tidak repot-repot melihat jalan 100.000 titik cahaya. Bahkan cara kekaisaran di dalamnya tidak bisa membuat Lin Yan goyah dengan cara apapun. Jalan surga muncul, tetapi langsung hancur. Kali ini, Lin Yanlah yang mengambil inisiatif untuk mendobrak jalan surga. Yang dia inginkan adalah cara reinkarnasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah cahaya bersinar. Itu bukan lagi titik terang. Itu bahkan sebuah bola cahaya yang sangat besar. Menonton adegan ini, senyuman perlahan tumbuh di bibir Lin Yan. Jalan kaisar dan jalan surga semuanya merupakan titik terang. Tao reinkarnasi adalah bola cahaya seterang matahari. Begitu jalan reinkarnasi muncul, semua titik terang di jalan itu akan hilang. Ini mengejutkan Lin Yan. Jalan reinkarnasi itu abadi dan luar biasa, unik di antara miliaran orang. Jalan rayanya berdiri tegak, dan semua jalan memberi jalan. Lin Yan menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba membuka mulutnya, tetapi bola cahaya itu acuh tak acuh dan tidak bergerak sama sekali. Hal ini juga membuat Lin Yan mengerutkan kening. Untuk dao apapun, bahkan dao kekaisaran, selama dia memahaminya, dao akan langsung masuk ke dalam tubuhnya, tetapi dia tidak dapat memahami dao reinkarnasi. Menatap jalur reinkarnasi ini, hati Lin Yan dao meledak. Teknik reinkarnasi beredar di benaknya, dan arti reinkarnasi secara bertahap dipahami oleh Lin Yan. Jika dia bukan hanya seorang jenius, bahkan jika dia sangat berbakat, akan sulit baginya untuk memahami arti sebenarnya dari reinkarnasi pada usia Lin Yan. Reinkarnasi ibarat misteri abadi yang sulit digambarkan dengan jelas, apalagi dipahami. Namun, Lin Yan diproklamasikan sebagai kaisar di istana surgawi pada kehidupan sebelumnya dan secara pribadi mengalami reinkarnasi. Pemahamannya tentang reinkarnasi sudah lebih baik daripada orang lain. Saat ini, jalan reinkarnasi secara bertahap menjadi lebih cerah di matanya. Tubuh samsara dibentuk dengan mengintegrasikan konstitusi langit dan bumi. Dan jalur reinkarnasi ini terbentuk dengan mengintegrasikan semua jalan besar di langit dan bumi. Ledakan. Begitu dia memikirkan hal ini, jalan yang menyingkir tiba-tiba meraung dan menuju ke arah bola cahaya dalam sekejap. Ordinary Avenue, Wuxiang Avenue, dan Imperial Avenue semuanya terkondensasi pada bola cahaya. Dalam sekejap, bola cahaya itu menjadi lebih terang. Ada 10.000 cara. Satu jalur selesai dan 10.000 jalur dihilangkan. Satu cara adalah 10.000 cara. Inilah cara reinkarnasi.
Mata Lin Yan berbinar dengan cahaya keemasan dan dia tiba-tiba membuka mulutnya. Ledakan. Bola cahaya reinkarnasi tiba-tiba memasuki tubuh Lin Yan. Dalam sekejap, kekuatan spiritual Lin Yan meledak dan dia langsung mencapai pencerahan tingkat ke-9. Guntur langit meraung, mengguncang segala arah, mencoba membunuh Lin Yan. Tapi Lin Yan berdiri dengan bangga, berdiri di langit dan bumi, seperti makhluk tertinggi yang abadi. Lin Yan tidak tahu apakah dia adalah orang pertama di dunia yang menyadari Tao reinkarnasi di alam pencerahan, tetapi meskipun dia bukan orang pertama, tidak banyak orang di dunia ini, bukan? Ledakan. Ketika guntur turun, Lin Yan mengangkat kepalanya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meledak. Dalam sekejap, hukum kaisar dijalankan satu persatu. Hukum jalur kaisar yang tak terkalahkan, hukum pemusnahan kaisar, dan hukum jalur kaisar yang tidak bisa dihancurkan semuanya terungkap. Deru hukum ini secara langsung meredam guntur dan hukuman hari itu. Tao reinkarnasi adalah pemahaman tentang 100.000 jalan langit dan bumi. Yang satu lengkap, 100.000 jalan langit dan bumi semuanya ada dalam diri sendiri. Meskipun seseorang tidak dapat memahami esensi dari jalan lain, ia dapat memahami secara mendalam memahami esensi sebenarnya dari cara yang telah dipahami seseorang. Lin Yan berkata diam-diam. Pada awalnya, Lin Yan hanya memahami esensi dari jalan kekaisaran tak terkalahkan dan jalan kekaisaran nirwana, dan kemudian menampilkan hukum dari kedua jalan kekaisaran ini. Sekarang Tao reinkarnasi telah terwujud, esensi dari Tao kekaisaran Vajra yang tidak dapat dihancurkan, Tao kekaisaran abadi, dan Tao kekaisaran ras manusia yang sebelumnya dipahami Lin Yan terbentuk dalam sekejap, memungkinkan Lin Yan untuk meledakkan hukum-hukum ini, dari kekaisaran Tao. Bahkan jalur kekaisaran lainnya di antara 100 jalur kekaisaran semuanya ada di dalam tubuh Lin Yan. Hanya saja Lin Yan belum sepenuhnya memahaminya, sehingga dia belum bisa melepaskan kekuatannya. Namun tidak sulit bagi Lin Yan untuk memahaminya. Bahkan dapat dikatakan bahwa ia dapat memahami jalan seorang kaisar dalam beberapa hari, meskipun ia tidak dapat mencapai ranah kekuatan. Dunia telah membaik, tetapi jika ada ratusan cara kekaisaran di dalam tubuh, itu hanyalah satu-satunya dalam sejarah. Inilah kekuatan reinkarnasi. Tubuh reinkarnasi dapat mengintegrasikan ribuan kualitas fisik. Tao reinkarnasi dapat mengintegrasikan 10.000 jalan. Sederhananya, tubuh reinkarnasi ada di dalam tubuh, yang setara dengan memiliki ribuan jenis konstitusi di dunia, dan dapat mengerahkan kekuatan apapun di dunia. Realisasi reinkarnasi setara dengan memiliki semua jalan langit dan bumi di dalam hati Anda. Namun perlu waktu untuk melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Berdengung. Guntur langit masih belum menghilang. Kekuatan jiwa Lin Yan meledak dan berubah menjadi bentuk manusia. Kemudian dia marah pada guntur langit. Hukuman yang begitu kuat dari surga terus menghancurkan kekuatan jiwa bentuk manusia. Tapi Lin Yan memadat lagi. Ini juga membuat jiwa Lin Yan lebih tangguh, dan kekuatan jiwanya telah sepenuhnya mencapai tingkat Master Jiwa Tao kelas 9. Panggilan. Lin Yan menghembuskan udara keruh dan membiarkan pedang kuno Taixuan menyerbu ke lautan guntur. Berapa banyak orang yang dimusnahkan oleh kesengsaraan guntur hukuman surgawi, tetapi bagi Lin Yan, itu adalah sublimasi tubuh, jiwa, dan senjata. Pedang kuno Taixuan meraung, dan jiwa pedang terus berkembang. Ekspresi Lin Yan memadat pada saat ini, dan dia tiba-tiba mengambil tindakan, dan dalam sekejap, ribuan energi spiritual dari langit dan bumi menghampirinya. Semua energi spiritual,
apapun jenisnya, dikumpulkan di tubuhnya. Dengan satu pukulan, ia berisi semua kekuatan emas, kayu, air, api, angin, hujan, guntur, dan kilat. Namun, terlihat jelas bahwa fisik sebelumnya lebih kuat. Meskipun beberapa kekuatan fisik yang sebelumnya tidak ada di dalam tubuh dapat digunakan, mereka masih lemah. Namun, selama Lin Yan ditempa oleh kekuatan yang begitu kuat di masa depan, dia dapat membuat kekuatannya sendiri lebih kuat. Ini adalah kekuatan tubuh reinkarnasi, sungguh menakutkan. Bahkan Lin Yan tidak bisa menahan nafas. Namun, dia belum sepenuhnya mengendalikan kekuatan fisik ini. Ini adalah perawakan yang belum pernah dia lihat atau miliki ribuan tahun yang lalu. Dia masih perlu terus mengeksplorasi kekuatan perawakan ini. Ledakan. Selain fisik ini, Lin Yan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk meledakkan reinkarnasinya sendiri. Kekuatan Tao meledak, dan seluruh alam langit dan bumi bergetar. Pada saat ini, bagian bawah sekte Yao Yuan telah lama menjadi reruntuhan, dan semua pembudidaya iblis menjadi abu. Adapun mereka yang melarikan diri, mereka dibunuh oleh Ling Qi. Dapat dikatakan bahwa seluruh sekte Yao Yuan hancur total di bawah kekuasaan Lin Yan. Aku tahu akan ada satu yang tersisa. Lin Yan ingin menggunakan kekuatannya untuk memverifikasi kekuatan jalan itu, tapi dia tidak memiliki lawan dan hanya bisa melihat ke arah Ling Qi. Xiao Xi, datang dan bertarunglah denganku, kata Lin Yan. Ledakan. Mendengar ini, Ling Qi segera mengambil tindakan, dan kekuatan di tubuhnya meledak, berubah menjadi cahaya cian dan bergegas menuju Lin Yan. Dalam sekejap, Lin Yan menghancurkannya, di bawahnya. Tapi Ling Qi bahkan tidak bisa menolak. Kekuatan ini memang agak kuat. Lin Yan menghela nafas sedikit. Hal ini pun membuat wajah Ling Qi memerah. Dengan kekuatan ini sekarang, aku bertanya-tanya apakah itu bisa bersaing dengan alam nirwana setengah langkah. Pikir Lin Yan dalam hati. Setelah menahan guntur dan kesengsaraan hukuman surgawi, dia juga telah mencapai tahap keberhasilan kecil dalam pencerahan tingkat ke-9, dan pencerahan tingkat ke-10 yang biasa jelas bukan tandingannya. Namun, Lin Yan tidak tahu apakah kekuatan ini dapat bersaing dengan alam nirvana setengah langkah. Lagi pula, tidak ada kultivator nirwana setengah langkah di depannya. Ledakan. Saat suara gemuruh terdengar, sosok tiba-tiba muncul satu demi satu. Dan semua angka ini bercampur dengan energi iblis. Dia adalah seorang kultivator klan iblis. Jelas sekali, mereka mendengar suara gemuruh di sini dan datang ke sini.